Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala wa yunshidu ala qawlihi warda liman ghaba anka ghaibatah fadaka dhanbun iqabuhu fih. Yang lalu kita dapat pengantar ilmu mukasyafah. Sampai ada ulama yang mengatakan serendah-rendah derita adalah dia tidak diberikan ilmu mukasyafah ini apabila dia menolak adanya ilmu mukasyafah. Ini supaya jangan silap jemaah. Ilmu mukasyafah ini bukan ilmu yang dipelajari, tetapi dia anugerah Allah Ta'ala. Nah, nanti orang akan bilang ada rupanya ilmu yang tak dipelajari. Ada. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan pengetahuannya, Allah akan ajarkan dia yang belum dia tahu. Apa contohnya? Bagi kita yang baru belajar masak, mesti menulis, mengingat-ingat resep masakan yang akan kita masak. Memilih bahannya pun gagok. Tapi bagi yang ahli masak, serahlah apa istilahnya menurut ahli kuliner, koki kah, chef kah. Dia tengok bahan yang kita kumpulkan, dia sudah tahu. Dari cara kita mengumpulkan bahan makanan atau bahan masakan itu, dia sudah tahu bahwa ini masakan tak akan jadi, dan kalaupun jadi pasti tak enak. Dari mana ilmu dia dapat? Mengatakan demikian. Sama kalau kita berobat ke seorang dokter yang baru diwisuda. Kalau cara sekarang, sarjana kedokteran, baru kedokteran, baru profesi seterusnya lah. Baru boleh berpraktek, terserah itu dunia kedokteran. Kita berobat kepada dokter yang baru, dengan dokter yang berpengalaman. Ketika kita berobat kepada dokter yang pengalaman, dia malah suruh kita pulang. Bapak tidak sakit. Tapi kalau kepada dokter yang baru, seluruh badan kita diperiksanya. Apa itu? Di mana chef tadi belajar sehingga sampai pada keputusan ini makanan, ini masakan tak akan jadi, kalaupun jadi tak enak. Di mana dokter itu dapat ilmunya? Menyuruh kita pulang. Di mana itu? Itulah orang kita sebut pengalaman.
Pertanyaannya, bisakah si dokter, si chef dapat pengalaman itu kalau dia tidak punya ilmu kedokteran atau ilmu masak? Tentu tidak bisa. Itu pengalaman itu didapat dari ilmu yang dipraktekkan. Ilmu yang dipraktekkan dapatlah pengalaman. Itulah man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mempraktekkan ilmunya, Allah ajarkan dia ilmu yang dia belum tahu. Seorang sarjana yang baru dilantik untuk mengajar, itu berbeda dari guru yang sudah puluhan tahun mengajar. Apalagi mengajar anak kelas 1 SD. Itu tantangannya berbeda dari mengajar mahasiswa. Tapi begitu mudah dia menyampaikan pelajaran itu. Belum lagi dia ngajar, anak itu baru diantar oleh orang tuanya, dia sudah tahu begini cara menghadapinya, begini cara menghadapinya. Kita baru melangkah pakai teori apa saya menghadapi anak-anak ini seperti yang diajarkan di bangku kuliah. Apa itu yang ada pada si guru itu? Man amila bima alima allamahullahu ma'lam ya'lam. Siapa mempraktekkan ilmunya, Allah akan ajarkan yang dia tidak tahu. Ilmu mukasyafah lebih kurang penjelasannya seperti itu supaya mudah kita pahami. Sebab kalau didalami nanti ini jamaah, uraian ulama sangat halus. Tapi saya ingin ajak kita untuk memahaminya. Nah jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, ilmu apa yang kita dapat pada wudhu? Ilmu dulu. Amalkan wudhu itu dengan benar luar dalam. Maka nanti pada saatnya Allah akan beri hadiah terhadap ilmu wudhu yang kita praktekkan. Yang itu berbeda dari setiap orang. Yang lalu mungkin saya pernah menyatakan kepada kita, pernah nggak kita ketika sholat kok rasanya sedap sekali, tapi kok cuma sekali saja? Coba jemaah. Itu diantara merasakan ilmu mukasyafah. Jemaah. Jadi yang lalu disebutkan serendah wa akallu uqubati man yunkiruhu alla yurzaqa minhu syai'an. Serendah-rendah akibat bagi orang yang menolak adanya ilmu mukasyafah itu alla yurzaqa minhu syai'an. Dia tak dapat sikit pun ilmu itu. Jamaah. Itu kalau orang masyarakat sebut pengalaman. Jamaah, pengalaman. Okay? Begitu Nabi Ibrahim bertamu ke rumah Nabi Ismail. Sambutan istri begitu. Nabi Ibrahim langsung katakan, ganti palang pintumu. Sepintas orang akan mengatakan ini adalah orang tua yang otoriter. Tetapi berdasarkan pengalamannya, dia tahu. Dan pengalaman itu tidak bisa diwariskan. Kita hanya bisa mewariskan pelajaran. Tapi pengalaman itu eksklusif milik setiap orang. Jamaah. Ini hati-hati. Nah, apabila kita seperti chef tadi, seperti si dokter tadi, seperti si guru tadi, belakangan kehilangan kemampuan itu. Sehingga ketika
ada orang belanja masakan, makanan, ditanya sama dia. Dia sudah tak tahu lagi. Itu sangat menyedihkan. Maka dalam ilmu hadis pun ada begitu. Nanti akan kita baca perawi hadis ini waktu tuanya pelupa. Padahal waktu mudanya ingat. Ya, itu betapa menyakitkan. Karena kita pernah menikmatinya, belakangan kenikmatan itu hilang. Seperti kita, para suami, para istri, orang tua, anak, yang kehilangan sesuatu. Semula benda itu ada sama kita dan kita senang sekali, belakangan hilang. Itu menyakitkan. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu mukasyafah itu, yang tidak Allah anugerahkan ilmu mukasyafah itu, persis seperti itu. Jemaah, persis seperti itu. Sebab kita ini di alam arwah sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Tuhan kalian? Semua ruh menjawab iya. Tetapi kesadaran atau rasa kenikmatan bertuhan itu dalam hidup kita mungkin tak terasa. Kita lebih terasa kehilangan uang, kehilangan duit dari tidak merasakan kehadiran Tuhan. Semestinya kalau orang sadar akan ini, dia merasa sakit kehilangan itu. Seperti syair yang kita baca di awal tadi. Warda liman ghaba anka ghaibatah fadzaka dzanbun iqabuhu fihi. Relakanlah kepergian orang yang meninggalkanmu. Itu bagaikan dosa. Pedih padanya terkandung derita. Relakan kepergian orang yang meninggalkanmu, itu bagaikan dosa, pedih padanya ada derita. Karena kita di alam arwah bertemu Tuhan. Itu surah dalam Al-Quran sebut begitu. Jemaah. Kan? Tetapi kita tak merasakan kehadiran Tuhan itu sekarang. Dan kita tidak pernah sadar bahwa kita pernah bertemu Tuhan. Maka kita biasa saja. Jemaah, bagi kita lewat saja begitu. Karena kita merasa ya nggak penting-penting amat. Begitu pedihnya kalau orang beribadah tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kita tidak merasa kepedihan itu karena kita tidak pernah jadi syekh. Sehingga ketika belakangan kita tidak terampil lagi dalam kaitan masak-memasak, kita biasa saja. Karena kita tidak pernah menjadi dokter, apalagi dokter yang berpengalaman. Sehingga ketika kita tengok orang sakit, biasa saja. Kita tidak pernah menjadi guru, apalagi guru yang berpengalaman. Sehingga ketika kita tidak mampu mengajar pun, kita biasa saja. Jemaah. Sehingga sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita lebih sebagai ibadah seremonial. Jadi ibadah kita hanya sebagai gerak mekanik, gerak mesin, rutinitas. Pagi sembahyang, tengah hari sembahyang, jelang petang sembahyang, jelang malam sembahyang, sebelum tidur sembahyang. Tetapi di dalam itu kita nggak rasa apa-apa. Jemaah. Ya memang ini disebut juga kue talam. Khas Melayu itu. Tetapi akan lain rasanya kalau kue talam itu dibuat tulen oleh tangan tulen orang Melayu. Nah, ketika ibadah kita tidak
disertakan cita rasa, maka ibadah kita menjadi ibadah seremonial, rutinitas mekanik, persis seperti mesin bergerak tanpa rasa. Jamaah. Maka dengan kita ada ilmu, kita praktekkan begini, saya usahakan begini, maka pelan tapi pasti Allah Ta'ala akan memberikan mukasyafah itu. Walau mungkin berbeda setiap orang. Sehingga bagi kita berpuasa ini, nggak ada getarnya lagi nanti sore melihat ramai orang membeli bukaan. Kita nggak ada getar lagi. Biasa saja. Karena kita berpuasa sudah tidak melihat bukaan. Bukan kita katakan salah mereka membeli, bukan, tapi kita udah nggak ada getar lagi. Biasa saja. Kita sudah diharapkan naik. Jadi senangnya kita bukan karena akan berbuka, tapi senangnya kita karena masih diberi kesempatan berpuasa. Jadi kita nggak heboh. Karena kita tahu betul, macam mana pun semua kue ini, itu juga. Itu makanya orang tua-tua yang berpengalaman senyum saja dia melihat kita yang muda-muda ini. Sudah kurasakan itu semua. Sudah kurasakan itu semua. Rasa itulah ilmu mukasyafah. Bukan arti mukasyafah itu rasa, bukan. Tapi mampu kita merasakan, nanti akan diterangkan. Jamaah. Makanya masing-masing kita coba rasakan puasa, zakat, haji, puasa, zakat, haji, sholat, sedekah kita. Itu ada terasa semacam siraman pencerahan batin tidak ketika kita lakukan. Jamaah. Masing-masing. Masing-masing itu kita nggak ada hakimnya. Hakimnya juga masing-masing. Waktu kita sholat itu ada terasa. Itu maka orang-orang alim itu selalu tanya. Dalam bahasa yang mudah untuk kita fahami. Masih enakan mana sholat atau makan rendang? Masih gembiraan mana kita dapat kesempatan berpuasa atau dapat duit 10 juta? Jamaah. Jadi itu bisa jadi salah satu alat bantu kita untuk dapat menikmati ibadah yang kita lakukan. Jamaah. Wa huwa ilmu siddiqina wal muqarrabina. Ilmu mukasyafah ini adalah pengetahuan yang Allah berikan kepada orang-orang jujur dan orang-orang yang didekatkan ia kepada Allah Ta'ala. Penerjemahan menjadi orang benar kurang menggigit. Kita Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang benar, tak salah, tapi kurang menggigit. Penerjemahan yang paling tepat adalah jujur. Jamaah. Jadi pengetahuan mukasyafah itu seperti yang saya ilustrasikan pada chef tadi, pada dokter tadi, pada guru tadi, jamaah, itu Allah berikan kepada orang-orang yang jujur dan orang-orang yang Allah dekatkan dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah. Ini harap dipahamkan. Supaya jangan keliru. Dan ini bukan ilmu yang dipelajari. Itu anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi istilah kata belum kejadian dia sudah tahu. Weruh sadurunge winarah. Jadi belum lagi kejadian sudah tahu. Ya, bukan ramalan-ramalan sama sekali. Sama sekali, bukan ramalan-ramalan. Jamaah. Bagi yang tidak punya kendaraan, ya lalu saja. Tapi bagi yang pengalaman punya kendaraan,
orang sekarang sebut feeling. Dia sudah ada feeling. Ini kalau kita lewat sini akan ada razia. Mau tidak mau dia lengkapi dengan surat-surat kelengkapan. Dan betul. Baru dibilang orang, kau bisa meramal? Bukan. Jamaah. Dia punya pengalaman. Nah, itu maka hati-hati kita. Jamaah ya. A'ni ilmal mukasyafati. Yang aku maksud kata Imam Ghazali akan ilmu mukasyafah itu adalah fahuwa ibaratun an-nurin yadharu fil qalbi inda tathhirihi wa tazkiyatihi min sifatil mazmumati. Itu dia. Ilmu mukasyafah itu, kata-kata ilmu mukasyafah. Apa itu ilmu mukasyafah? Kata-kata ilmu mukasyafah itu adalah ungkapan terhadap cahaya. Jadi ilmu mukasyafah adalah cahaya. Yang cahaya itu nyata di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam, kalau bahasa orang sekarang, pikiran seseorang. Jadi ilmu mukasyafah itu adalah cahaya yang nyata di dalam jiwa seseorang. Kapan itu cahaya ada? Inda tathhirihi wa tazkiyatihi min sifatihil mazmumati. Ketika jiwa itu bersih, suci dari sifat-sifat tercela. Bahasa kita sifat negatif. Jangan pernah ada sifat negatif dalam diri kita. Karena cahaya tidak bersuatu dengan gelap. Karena yang bersih, tidak kita air yang bersih, tidak kita tuangkan ke gelas kotor. Saya rasa orang berpikiran waras tidak akan menuangkan air bersih ke gelas kotor. Tuhan bukan waras. Tidak ada yang cocok kalimat dengan Tuhan, kata dengan Tuhan. Waras itu untuk kita. Tuhan itu serba maha. Takkan dia ceroboh seperti kita. Sedangkan kita tidak tuangkan air bersih ke gelas kotor. Macam mana Allah Ta'ala kasih cahaya pada jiwa yang kotor? Itu tidak masuk akal. Maka urusan kita bukan urusan mendapat cahaya itu. Urusan kita adalah tathhir, tazkiyah, membersihkan jiwa. Jemaah. Nah, ini harap difahamkan. Jangan salah. Ini Tuan Syekh saya udah ngeri ilmu laduninya nih. Nggak ada begitu-gitu. Jemaah. Itu kuasa Allah Ta'ala. Siapa yang menurut Allah sudah bisa diwisuda? Wisuda Allah Ta'ala. Wisuda apa dia? Allah yang tahu. D1, D3, D4, E1, dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu. Nggak ada yang bisa klaim. Maka urusan kita adalah bagaimana terus-menerus membersihkan hati. Membersihkan jiwa. Wayan kashifu fi dzalika nuri umurun kana yasma' min qablu asma'ah. Dengan cahaya itu terbukalah di dalam cahaya itu terbukalah berbagai perkara yang sebelumnya hanya dia dengar namanya. Sebelumnya hanya tahu nama. Tapi sekarang menjadi terbuka. Nampak ini dia. Timun Aceh tahu? Betul tahu? Oke. Kita cerita fisik aja dulu. Timun Suri tahu? Tak tahu. Timun Aceh tahu? Padahal Timun Suri itu adalah Timun Aceh. Kapan kita tahu sebenar Timun Aceh? Nah, saya sengaja mengajak kita berdialog begini. Kapan kita tahu sebenar Timun Aceh?
setelah lewat tenggorokan. Kalau dimuntahkan lagi belum lewat tenggorokan pun belum tahu. Jemaah. Begitu. Jadi dengan cahaya tadi yang selama ini hanya dengar nama, sekarang jadi tahu setahu-tahunya tahu. Jemaah. Buah kelapa tahu? Tahu. Kelapa muda? Tahu. Kita ngerti, oh ini kelapa muda. Kata kita. Belewah tahu? Nggak tahu. Padahal mirip-mirip. Kolang kaling tahu? Marga? Itu baru sebatas tahu. Tapi tahu sebenar karena dia makanan, kalau lewat tenggorokan. Sementara Tuhan itu adalah persoalan jiwa. Makanya akidah itu persoalan jiwa. Kalau ada orang murtad, yang murtad bukan fisiknya. Dia Islam, kemudian jadi non-Islam. Kan orangnya itu juga. Apakah kalau jadi non-Muslim dia, lantas dia tidak terdiri dari kulit, darah, tulang dan lagi? Tulang lagi kan? Apakah dia tidak terdiri dari kulit, darah, daging dan tulang lagi? Kan tetap. Tak ada berubah. Apa yang berubah? Jiwa. Karena persoalan mukasyafah adalah persoalan jiwa. Sebab dia jiwa dan tidak nampak, maka tidak bisa klaim bahwa saya lebih baik dari Anda. Tidak bisa klaim. Dan dia mengalami fluktuasi yang terus-menerus. Naik turun terus-menerus sehingga keluar hadis Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Nabi tahu. Jemaah. Ini supaya paham. Jadi ilmu mukasyafah adalah ibaratun an-nurin yadhaharu fil qalbi 'inda tathhiri wa tazkiyati min sifatihil mazmumati. Kata-kata ilmu mukasyafah, pengetahuan yang dengan pengetahuan itu terbukalah yang selama ini hanya kita dengar, adalah cahaya. Yang dengan adalah cahaya di dalam hati. Yang dengan cahaya itu nyatalah segala hal yang selama ini hanya kita dengar. Cahaya itu ada pada kita ketika jiwa dibersihkan, disucikan dari sifat-sifat tercela. Maka urusan kita bukan mengurus cahaya. Urusan kita mengurus pensucian, pembersihan jiwa. Dari apa? Dari sifat-sifat tercela menurut apa? Karena tercela menurut agama, boleh jadi terpuji menurut masyarakat. Maka tercela menurut agama. Kata agama ini tercela, bersihkan terus-menerus, hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Jadi tidak perlu, ya Allah berilah aku ilmu mukasyafah. Wah, itu tidak perlu. Yang perlu, ya Allah berilah aku hidayah supaya terus-menerus membersihkan jiwaku. Jemaah. Supaya paham. Terbukalah segala perkara yang selama ini hanya kita dengar namanya, sekarang jadi rasa betul. Jadi sudah tahu ya Timun Suri ya? Sudah tahu. Dan tahu betul? Tahu betul. Dan tidak bisa diubah lagi.
Hanya tahu nama. Sekarang tidak. Sudah tahu segalanya. Mereka karena tidak tahu bertengkar. Karena tidak tahu, hanya tahu nama saja. Mereka bertengkar bahwa Bika Ambon dari Ambon, bukan dari Medan. Lah kita orang Medan yang datang ke Semarang, misal kata, kita kata dari Medan. Maka orang di Semarang yang tidak tahu, mereka hanya tahu Ambon. Mereka akan tuduh kita. Inilah risikonya orang punya ilmu mukasyafah. Ketika dia menyampaikan kepada orang yang tidak tahu, yang terjadi adalah pertengkaran. Maka orang-orang yang punya ilmu mukasyafah, ngerinya akan dituduh bodoh, dituduh sesat oleh orang-orang bodoh. Haruskah kita bawa orang sekota Semarang ke Medan supaya tahu bahwa Bika Ambon itu bukan dari Ambon? Bahkan ketika kita ke Ambon pun, kita tanya orang Ambon, Bika Ambon, mereka tidak mengerti. Ini ilmu mukasyafah, jamaah. Kemana datang kita beli pisang beli Bika Ambon? Ke Ambon kah ke Medan? Ke Medan. Apapun cerita di sebalik penamaan itu, jamaah. Mengapa disebut Bika Ambon? Apapun cerita para ahli, karena ada yang menyebut itu amplas kebon. Itu cerita sejarah, jamaah. Itu cerita sejarah terhadap itu. Apakah resep Bika Ambon itu hasil perkawinan silang tangan Melayu plus Cina? Kita tidak tahu. Untuk memastikannya tanya ahli sejarah, jamaah. Tapi senyum kita ketika kita dituduh sesat di Semarang. Makanya hati-hati terhadap orang alim. Nah, saya terang, jamaah. Berteguh kita mengatakan Bika Ambon dari Medan. Di situ ada kekeliruan kita. Karena semua orang hanya tahu kata-kata Ambon. Kita kata ini saya bawa oleh Bika Ambon. Ilmu mukasyafah. Sekarang saya tanya kita. Kita terhadap Bika Ambon itu tahu betul? Yakin? Bisa kita sekarang bedakan dengan melihat saja begini, mana Bika Ambon Medan, mana Bika Ambon dari Ambon? Bisa, kita tahu. Bisa kita lihat itu. Kalau kita kata tidak bisa, berarti belum mukasyafah terhadap Bika Ambon. Karena belum kita rasakan, kita sudah tahu. Itu kalau orang Jawa sebut, weruh sadurunge winarah. Jamaah. Ini harap dipahami. Anyang itu asli mana? Anyang asli suku mana? Melayu. Betulkah anyang yang terjual di pasar ini Melayu? Maka orang Melayu punya otoritas, punya kekuasaan untuk mengklaim ini betul tidak anyang. Sama dengan saya tidak yakin walau saya bukan orang Melayu. Tidak yakin saya bubur pedas yang beredar itu betul-betul bubur pedas Melayu. Tidak yakin. Sebab ada jamaah saya dari Pulau Aga sana bilang, Mak pandai buat Ustaz, katanya. Salah satu bahannya mesti difermentasi setahun. Setahun mesti difermentasi. Saya, cobalah kita buat lagi. Tak apa, macam berapa pun biayanya. Ayo. Dah tak tahu lagi, jamaah. Itu mukasyafah. Siapa yang bilang kita tidak sholat subuh tadi? Semua ini sholat, tapi mukasyafahkah sholat subuh kita? Jamaah. Kita yang tahu. Kita yang tahu. Ini harap
difahami dengan baik jamaah. Nah, jadi mukasyafah itu adalah cahaya yang nyata dia di dalam hati, di dalam jiwa kita ketika kita lakukan pensucian, pembersihan hati dari sifat-sifat tercela. Yang kita perlu tahu apa sifat-sifat tercela menurut agama. Bersihkan dari itu. Kalau mau merasakan nikmat. Kalau mau merasakan nikmat, saya pulang pada kita. Jamaah. فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقة بذات الله سبحانه وتعالى وبصفاته الباقية التامة وبأفعاله وبحكمته في خلق الدين والآخرة dan seterusnya. Maka selama ini kita menduga saja segala nama-nama itu, segala nama-nama itu, kita selama ini hanya menduga-duga pengertiannya secara umum tanpa kepastian. Dengan mukasyafah itu, nyatalah benda-benda tadi. Sekarang saya tanyalah, balik sama kita. Pasti tahulah ya. Tahu rukam? Tahu ya? Yakin? Yakin ya? Mukasyafah di situ. Di rukam. Mukasyafah di situ ya. Oke. Apa buah yang mirip buah rukam di sini? Di Medan kita. Buah rendah. Oke. Dah. Mukasyafah di dua itu ya. Saya ingin menjelaskan kata-kata tadi. Kemudian mendugalah dia sama ini pengertian-pengertian secara umum yang tidak jelas itu. Di situ apa? Ragu. Setelah nama-namanya. Ragu. Sebetulnya bukan ragu, menduga-duga saja. Menduga-duga saja. Nah, dia menduga-duga, oh inilah pengertiannya secara umum, tapi nggak pasti. Dengan mukasyafah itu menjadi pasti. Dah, tahu rukam ya? Tahu renda ya? Itu mukasyafah gitu tuh. Pada dua tadi nih. Engkau tahu? Kan? Kita tak tahu renda nih. Kita tahu. Jadi yang oke, sekarang nggak tahu. Alhamdulillah ada yang tak tahu. Kau tak tahu renda, rukam tahu? Rukam tahu? Renda itu mirip-mirip rukam. Bentuk, bukan rasa. Bentuk, bukan rasa kalau sudah agak tua. Mirip-mirip. Sampai sini tahu? Tahu. Renda itu sampai sini tahu? Tahu ya? Itulah yang diterjemahkan jadi ragu. Ya tawaham. Ya tawaham. Engkau tahu renda? Renda tahu dia. Jamaah. Ya tawahamu. Menduga-duga. Engkau tak tahu sama sekali renda, tapi rukam tahu. Maka menduga-duga. Dengan engkau lihat renda itu, engkau rasakan, maka ketika itu, itulah mukasyafah. Oke, sekarang yang tahu renda, yang tahu rukam. Buah jamblang tahu? Siapa yang tahu buah jamblang? Oke. Jangan tengok renda, tengok rukam. Tapi agak lonjong, agak panjang dari buah rukam. Pohonnya tinggi seperti pohon mangga. Warnanya lila, dongkar kalau kata kita. Tua, jamaah. Rasanya lebih kurang macam rukam. Tahu? Sampai penjelasan saya yang sedikit ini tahu jamblang. Kan udah saya bilang nih. Tahu? Udah saya bilang ini. Buah jamblang ini. Tahu enggak? Iya tahu, tapi ya tawahamu. Sebatas duga-duga. Nanti ketika kita lihat, baru kita bisa bilang, oh, tapi sudah mukasyafah. Secara ilmu. Belum secara hakiki. Kapan kita tahu hakikinya? Ketika kita rasakan. Ini untuk dekatkan faham sama kita.
Nah, ini panjang di bawah. Surga tahu? Surga tahu surga? Hah? Bukan, nggak tahu surga. Ya itu kita tanya dulu. Tahu surga? Itulah disebut nama. Tahu surga? Tahu. Sudah lihat? Sudah rasa? Tapi Nabi Muhammad SAW sudah lihat, sudah rasa. Itulah muka syafah. Tahu sholat? Sudah dipraktekkan? Sudah rasa? Sudah rasa sholat? Kalau sudah rasa sholat, ngapa buruk sangka saja sama orang? Ngapa rasa lebih baik dari orang? Mengapa ria, sum'ah, ujub, takabur? Mengapa pelit? Mengapa masih tanggal 2 Ramadan di kita, Malaysia masih tanggal 1, jamaah, sudah sibuk untuk Idul Fitri? Sudah rasa sholat? Kapan kita berlaku sebagai orang mati? Ketika zakat, puasa, haji, atau sholat? Hah? Ketika haji, puasa, zakat, sholat? Sholat. Kan di situ tangan kita disedekah. Waktu sholat terasa hidup, terasa mati. Rasa dulu. Aku tidak mau klaim. Kita yang jawab. Ketika sholat, rasa hidup, rasa mati. Sampai sekarang, ketika kita sholat, kita terasa orang hidup, terasa orang mati. Hidup. Maka kapan muka syafahnya? Jemaah. Itulah ilmu muka syafah. Jadi fayatawahhamu laha ma'aniya mujmalatan ghaira muttadihah fatattadih idzaka. Selama ini dia menduga-duga saja terhadap nama-nama itu pengertian secara global, ghaira muttadihah, tidak jelas. Dengan nur itu, dengan cahaya itu, fatattadihu, jelaslah izzaka ketika itu. Jangan-jangan kita lebih mukasyafah kepada duit daripada kepada Tuhan. Jamaah. Jangan-jangan. Nah, ini sebab dia sudah tahu ini bakal duit nih. Mukasyafah itu dia memang werusak durunge winarah. Dia sudah tahu sebelum kejadian. Itu bukan ramal, bukan. Sama sekali bukan. Kita tahu di kantor ini yang mana pegawai baru diterima, mana pegawai yang akan pensiun. Itu dari gaya jalannya aja kita tahu. Padahal nggak ada yang kabarkan sama kita, dia pegawai baru diterima. Itu nggak ada. Kita pun belum jumpa tatap muka langsung, tapi dari jauh kita nampak, ini anak baru. Kita tahu. Jadi mukasyafah ini bukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang hari-hari secara pengetahuan mudah kita memahaminya, jemaah. Hatta tahsulul ma'rifatul haqiqiyyah, sehingga terwujudlah mengenal ma'rifah, mengenal hakikiyah yang sebenarnya terhadap diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin nggak ada Allah Ta'ala? Berapa? Satu. Sudah mukasyafakah kita Allah itu satu? Jamaah. Kan? Jadi itulah ilmu mukasyafah. Allah itu satu. Betulkah Allah itu satu? Pasti kita jawab betul. Jamaah. Pasti kita jawab betul. Jamaah. Wa bi sifatihil baqiyati tammah, dan tahsulul ma'rifatul haqiqiyatu, terwujudlah pengenalan kita secara sebenarnya, secara hakiki terhadap zat Allah, terhadap sifat-sifat Allah yang kekal lagi sempurna itu.
Wa bi af'alihi wa bi hikmati fil akhirah. Terhadap perbuatan dan kebijaksanaan Allah di dalam penciptaan dunia dan akhirat. Sebab ini bukan persoalan pikiran, tapi ini persoalan jiwa. Jamaah. Persoalan rasa. Sedihnya kita, makin kebelakangan ini, rasa atau jiwa tidak mendapat tempat di dalam hidup kita. Jamaah. Tidak mendapat tempat. Di dalam hidup kita, rasa atau jiwa itu tidak mendapat tempat. Jamaah. Kita hanya penting sholat saja. Sudah. Apakah saf di kanan kiri kita kosong atau tidak? Itu bukan urusan aku. Sesederhana itu. Jamaah. Karena jiwa kita kosong. Jiwa kita, ya begitulah. Jamaah kosong, tak terisi dia dengan kehadiran Tuhan. Makanya ada orang yang hafaz Al-Quran. Kita tak cerita non-muslim yang hafaz Quran. Orang Islam yang hafaz Quran. Orang Islam yang rajin ibadah. Tapi stres. Ada enggak orang rajin ibadah tapi stres? Hah? Ada. Apa itu? Itulah tadi. Ibadahnya adalah ibadah mekanis. Ibadahnya ibadah rutinitas. Ibadahnya hanya gerak. Tubuh tanpa nyawa. Persis seperti mesin. Coba maki mesin. Mesin itu coba maki. Adakah dia menjadi sedih? Adakah dia menjadi marah? Tidak sama sekali. Itulah ibadah kita. Ketika ibadah yang kita lakukan mekanis. Seperti mesin. Sedangkan ibadah itu mestinya organis. Dia ada jiwa. Jamaah. Nah, itu yang kurang. Makanya orang sholat berjamaah, pastikah dapat 25 atau 27 kali? Sholat berjamaah? Pastikah? Bukan. Yang 25 ada 7. Kalau ada yang bilang belum, sampai situlah ilmu kita. Orang hadis Nabi katakan sholat berjamaah 7. Satu hadis 25. Maka jangan ragu. Setiap kita sholat berjamaah, pasti dapat 25. Pasti dapat 27. Persoalannya, yang 25 atau 27 itu jernih, keruh, hitam. Ada satu bahasa orang Jawa Utara. Butek. Butek itu di bawah hitam lagi air tuh jamaah. Adakah sholat kita itu jernih, keruh, hitam, atau butek jamaah? Ada, itu kita yang tahu. Tapi dapatkah 25, 27? Dapat. Itu hadis Nabi. Jamaah. Yang penting udah ada sholat. Coba. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, rajin umrah, rajin mengaji. Tapi pelitnya luar biasa. Tapi menganggap diri sudah lebih bersih dari orang lain. Begitu mudah menghukum orang lain. Jamaah. Itu tak terasa. Bahkan yang depresi. Macam mana orang rajin sholat depresi? Rajin puasa, rajin zakat. Macam mana itu jamaah? Padahal ibadah-ibadah itu adalah ibarat gelombang yang menghubungkan kita dengan sumber kehidupan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah dapat kabar Allah itu stres. Allah itu Rahman Rahim. Itu mukasyafah. Hati-hati ini. Nah, bukan ilmu mukasyafah itu hasil tawajuh. Tiba-tiba nampak ini segala. Dan kita dengan ilmu mukasyafah itu hatta tahsulal ma'rifatul haqiqatu bi wajhi tartibihi lil akhirati ala dunya. Tahu kita ada Allah urut-urutkan dunia baru akhirat, tetapi Allah jelaskan lebihnya akhirat dari dunia. Wajhi tartibihi. Allah jelaskan bahagian tertib,
terhadap akhirat daripada dunia. Utama, Allah sudah kasih tahu akhirat lebih utama dari dunia. Tahu-tahu kita mengutamakan dunia dari akhirat. Jawab pertanyaanku di benak masing-masing. Masihkah kita bertuhankan Allah kalau begitu? Ya maaf. Allah sudah tegaskan akhirat lebih utama dari dunia. Lah kita lebih utamakan dunia dari akhirat. Siapa yang kita ikut? Bukankah kita sesungguhnya sudah menganggap kita adalah Tuhan? Kalau begitu, takbir kita masih jujurkah mengatakan Allah Akbar atau nafsi akbar? Siapa yang akbar sekarang? Nafsi atau Allah? Kita kata Allah, tapi pada kenyataannya nafsi. Kalau begitu, hari-hari dengan semakin rajin kita takbir, justru semakin menegaskan kita adalah penipu, kita adalah pengkhianat kepada Allah Ta'ala. Allah dah jelaskan, lebih dulu, lebih utama akhirat. Lantas salah kajinya. Kalau gitu tak usah pentingkan dunia, tak usah urus dunia. Kita kata bagaimana kau bisa hebat di akhirat kalau kau celaka di dunia? Urus dunia, tapi bukan utamakan dunia. Sehingga dalam pengurusan kita dalam dunia ini demi keselamatan akhirat. Kau berbuat baik demi keselamatanmu di akhirat. Orang mau puji, mau hina kau, tak ada urusan. Yang terpenting ini baik, kata Tuhan, kubuat. Seterusnya, jemaah. Kemudian apa lagi? Watahsulal ma'rifatu bima'na nubuwati wan nabi. Terwujudlah di dalam jiwa kita itu pengertian kenabian. Dan apa itu seorang nabi? Nah, apa itu kenabian? Apa itu seorang nabi? Bukan sekedar orang yang Allah kasih risalah, bukan. Tapi tak mudah menjadi nabi, jamaah. Menjadi orang yang dipercaya oleh Allah Ta'ala itu. Wa ma'nal wahyi. Taulah kita sekarang apa itu wahyu. Jadi bukan sekedar tahu secara ilmu. Karena sekarang ini sudah tattadihu izzaka. Jamaah, ketika itu nyatalah semua yang selama ini hanya kita dengar nama saja. Jamaah, sekedar nama saja. Tapi sekarang terbuka semua. Itu maka orang-orang solih itu, yang betul-betul solih, rata aja dunia ini dibuatnya. Jamaah, rata aja. Kita nih kalau jumpa pejabat, jumpa orang kaya, jumpa orang terkenal, lain itu penghargaan kita dari orang biasa, dari orang yang miskin papa. Beda tuh jemaah. Tapi bagi orang soleh semuanya sama. Karena sudah dimukasyafahkan Allah sama dia. Yang datang sama kau ini bukan manusia ini. Monyet yang datang. Ular yang datang. Kambing yang datang. Wujud manusia. Apa sifat monyet? Tamak. Apa sifat ular? Yang negatif lah. Yang positif itu pasti banyak. Apa sifat ular? Bunuh. Bunuh Hawa dari belakang. Ada orang sifat ular nih? Jangan-jangan saya. Iya, kita ngaji ini bukan untuk tengok orang. Untuk tengok diri sendiri. Ada yang kambing? Hah? Ada yang kambing lagi nih? Ada. Jemaah. Apakah orang-orang soleh itu selalu aja tak ada gentar apa gentar? Yang kaya, yang ini biasa aja sama dia sama. Jemaah. Kan?
Kenapa? Dimukasyafahkan oleh Allah Ta'ala. Maka bagi Khalifah Umar bukan siapa yang berkata, tapi apa yang dikatakan. Kau kan penggembala, kambing ini banyak. Tuan kau tak ada sini tuan kau. Aku bayar jelas satu, tapi diam-diam aja kau. Tapi ada Tuhan, ada Allah yang melihat ini semua. Khalifah Umar terima. Mukasyafah Khalifah Umar, karena bukan anak itu yang ditengoknya. Tapi kalau kita, benar pun, kalau yang bilang tuh secara ekonomi, secara gelar, orang biasa, takkan kita terima. Baru kita terima kalau yang bilang orang hebat. Jamaah, dalam apa saja. Kenapa? Karena kita tidak mukasyafah terhadap kebenaran. Nah, wa makna lafzul malaikat wa syayatin. Taulah dia sekarang pengertian terhadap apa itu malaikat, apa itu syaitan. Selama ini kita tahu malaikat makhluk Allah begini-begini, syaitan makhluk Allah begini-begini. Tapi dengan Allah berikan dia nur, beri cahaya, jelaslah bagi dia mukasyafah. Itu apa itu malaikat, apa itu syaitan. Wa kafiyatu mu'adati syaitanil insan. Bagaimana cara syaitan merusak, memusuhi, membinasakan manusia. Nyatalah dia macam mana cara nyatanya kekuasaan bagi para nabi itu. Jamaah. Dan lihatlah ketika memang ini di satu sisi memang ini kuasa Allah. Artinya gini, itu mukasyafah itu suka-suka Allah Ta'ala saja. Tetapi bagi kita, mukasyafah itu diajarkan dengan amalan. Jadi bahwa seketika Allah beri itu bisa saja. Dengan syarat itu ada syariatnya. Seperti yang terjadi pada Duksur. Syariatnya dia berjumpa dengan Maha Cahaya. Rasulullah Muhammad SAW. Berbanding kita, Rasulullah Maha Cahaya. Maka ketika Rasulullah angkat pedang, kalau aku mau tetakkan ke lehermu, siapa menyelamatkan? Enggak ada. Jamaah. Ketika, bukan terbalik, ketika Duksur mau tetak Rasulullah. Kalau aku mau tetak lehermu, siapa? Kata Duksur yang bisa menyelamatkan kau. Rasulullah kata, Allah Ta'ala. Duksur menggeletar, jatuh. Mukasyafah. Jamaah. Jadi ditilik dari kuasa Allah, bisakah Allah Ta'ala beri kita mukasyafah? Bisa. Tetap syaratnya syariat. Syariatnya saat itu dia bertemu dengan Rasulullah. Macam kita pun bisa. Jamaah. Macam kita pun bisa. Contohnya, bisakah kita saat ini pukul 7 pagi, bisakah pukul 8 nanti kita berada di istana presiden? Bisa? Orang akan bilang, dari mana ke orang-orang sini? Tinjauannya dari presiden, bukan dari kita. Ternyata kita selama ini sudah disorot presiden untuk diundangnya. Padahal kita nggak ada jabatan apa-apa. Maka, apakah kita masuk ke istana terhalang lagi oleh pas pampres? Tidak. Jamaah. Ditinjau dari sisi presidennya. Ditinjau dari sisi kita rasanya ya nggak mungkin. Jamaah. Itu. Jadi antara dua ini kita nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus arif. Jamaah. Maka kalau di sisi itu yang selalu orang bilang ya kalau Allah mau. Tetapi tetap ada salurannya syariat dalam hal duksur dengan Rasulullah Muhammad SAW. Wa kaifiyatu usul wahyi ilaihim. Dan dengan mukasyafah itu dapat kita sadari sesadar-sadarnya cara sampainya wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Rasulullah Isa, dan seterusnya sampai kepada para nabi dan rasul. Wal ma'rifatu bimalakuti samawati wal ardi. Tahu kita kekuasaan langit dan bumi. Wa ma'rifatul kalbi. Tahu kita kekuasaan jiwa. Di situ kekuasaan hati. Jiwa. Makanya jamaah, akhirnya Rasulullah katakan, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka au kama qala Rasul.
tanya hatimu, tanya jiwamu, tanya dirimu, sekalipun mereka sudah memberikan petuah. Mengapa? Karena suara hati itu suci. Masalahnya bukan itu. Selama ini kita hampir tidak pernah dialog dengan hati kita. Itulah yang jadi masalah. Selama ini dia kita pingsankan. Sehingga ketika kita perlu, dia harus kita kejutkan dulu. Jawab. Ya, jawab. Dekatan kapan kita dengan Allah? Waktu kaya atau miskin? Itulah yang saya maksud kita pingsankan. Waktu sehat, waktu sakit. Waktu tak ada masalah atau waktu ada masalah. Itulah yang saya maksud. Selama ini kita pingsankan jiwa itu. Sehingga macam mana Allah mau tuangkan air itu? Sehingga bagi kita tidak terasa nikmatnya solat. Tidak terasa nikmat puasa, tidak terasa nikmat zakat, tidak terasa nikmat haji, tidak terasa nikmat umrah, tidak terasa nikmat baca Quran, tidak terasa nikmat sedekah, tidak terasa nikmat zikir, tidak terasa nikmat kenduri, tidak terasa nikmat wirid. Tidak terasa sama sekali. Sehingga dalam bahasa sarkasme kita katakan, orang lebih hadir waktu wirid itu kalau yang dapat giliran orang kaya daripada orang miskin. Padahal zikirnya sama. Hati-hati jemaah. Jangan tengok orang. Saya tidak pernah setuju kita nengok orang. Itu diri sendiri. Kan? Jadi dengan mukasyafah itu tahsulu ma'rifatul kalbi. Terwujud ma'rifah kalbi. Pengenalan dia terhadap jiwa. Wa kaifiyatu tasadumi wa kaifiyatu tasadumi al-malaikah wa syayatini fihi. Dan dia tahu betul bagaimana permusuhan antara malaikat dan syaitan di dalam jiwanya. Terasa sama dia. Makanya ya sebetulnya setelah kita punya ilmu agama, kitalah yang menjadi tuan bagi diri kita sendiri. Ini tak betul nih. Jangan kulakukan. Ini betulin. Itu kalau kita rajin dengan diri kita. Sikit lagi. Wa ma'rifatul farqi baina lammatil malaki wa lammatil syaitani. Dan dia tahu perbedaan antara gerak-geri, langkah-langkah, bisian malaikat dan syaitan. Sampai sini dulu pagi ini. Akan kita sambung dalam ahad depan. Efek lanjut kalau orang itu diberi Allah muka syafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.